kita sebagai anggota KPU langsung terjun sebagai pantarlih, maksudnya memfaktualkan data yang seharusnya kita faktualkan di lapangan. Artinya sebelum melakukan pleno dan melakukan coptas itu KPU itu harus berkoordinasi dengan Bawaslu. Atau Bawaslu yang berkoordinasi dengan KPU gitu. Jadi keduanya saling berkaitan. Pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Batanghari, Opsi, obrolan pemilu santai dan informatif. Bersama saya, Caroline Juliana, yang akan menjadi host pada episode kita kali ini. Teman pemilih, ketika kita berbicara mengenai pemilu, seringkali didominasi oleh isu politik, pencalonan, hasil perhitungan suara. Namun, apakah kalian tahu bahwa fondasi yang menentukan sah atau tidaknya hasil pemilu tersebut adalah data pemilih yang akurat? Oleh karena itu, pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana proses ini dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah transparansi dan pengawasannya, pada hari ini di tengah-tengah kita telah hadir dua orang narasumber, yaitu Bapak Hendry Handayani, anggota KPU Kabupaten Batanghari, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, serta Bapak Robiansyah, anggota Bawaslu Kabupaten Batanghari, Kepala Divisi Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di podcast Opsi. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke dalam tema kita hari ini, ada baiknya teman pemilih mengenal lebih dekat siapa narasumber kita pada hari ini. Terlebih lagi, pada episode 1 kemarin, Bapak Hendry Handayani berhalangan untuk hadir saat perkenalan ketua dan anggota. Boleh Pak, di kesempatan ini silakan Bapak Hendry pertama-tama memperkenalkan diri dan divisi perencanaan data dan informasi itu Pak. Terima kasih, Lin. Yang pertama mungkin Bapak mau menyapa pemilih dulu ya. Baik Pak, silakan. Karena memang pemilih ini juga menjadi aktor penting dalam kegiatan kita sehari-hari. Halo teman-teman pemilih, salam sehat dan kuat untuk kita semua. Baik, saya mungkin akan perkenalkan diri secara singkat, yang mana memang pada episode sebelumnya belum berkenan hadir karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi itu yang membuat saya tidak bisa hadir. Secara singkat mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Olin mengenai nama. Dan saya yang pada saat ini yang mengampu yang berkenaan dengan Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian untuk awal atau pertama saya menjabat atau di periode komisioner yang ini, yaitu dari tahun 2023 hingga tahun 2028. Mungkin singkat itu yang dapat saya sampaikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim podcast yang memang mendatangkan saya selaku memang Kadip Rendatin yang memang erat hubungannya dengan pelaksanaan PDPB. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak boleh singkat saja Pak menjelaskan kepada teman pemilih apa itu Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau kita sebut dengan Rendatin ya Pak ya. Itu apa, mengerjakan apa Pak di KPU ini Pak? Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa memang di KPU ini ada terbagi dalam beberapa divisi. Salah satunya Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang kita singkat dengan Divisi Rendatin. Mengenai tupoksi apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Divisi Rendatin itu sebenarnya sudah diatur di PKPU nomor 9 tahun 2019 tentang tata kerja pemilu, yang mana tugasnya yaitu mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, serta mengevaluasi hal-hal yang berhubungan dengan program dan anggaran, kemudian penelitian dan
yang berhubungan dengan kepemiluan, serta yang berhubungan dengan pemutakhiran dan data pemilih. Baik, berarti di Rendatin ini membahas tentang perencanaan dan juga data pemilih ya Pak Iya, ya, khususnya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya kita akan berkenalan dengan Bapak Robi. Silakan Bapak. Bapak ini anggota KPU Batanghari yang mengepalai Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas ya Pak. Iya, terima kasih. Baik Mbak Olin, jadi terima kasih waktunya. Saya diundang di podcast Opsi, obrolan pemilu santai dan informatif. Jadi ada pepatah Melayu itu yang mengatakan begini, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Wah. Jadi izin kalau tadi Bang Hendy mau nyapa para pemilih, saya juga pengen menyapa para sahabat-sahabat Bawaslu. Jadi kalau Bawaslu itu disapa dengan sebutan sahabat. Selamat pagi sahabat-sahabat Bawaslu. Perkenalkan, nama saya Robiansa. Saya besar dan lahir di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi aslinya saya tulen di Muaro Jambi. Jadi ke Batanghari ini karena ingin mengembangkan sayap lah, melakukan ekspansi gitu. Kemudian saya pendidikan saya SD di Sungai Duren 6 tahun. Kemudian karena saya ini dianggap anak yang rajin dan pintar, dikirim ke pesantren waktu itu, di pondok pesantren As'ad selama 6 tahun. Harapan orang tua saya ini pengennya jadi kiai kan, tapi alhamdulillah cuman pada level baru sampai kiai, belum jadi kiai. Kemudian saya kuliah di perguruan tinggi IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang sekarang dikenal dengan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kemudian pengalaman pekerjaan, alhamdulillah waktu itu saya sempat bekerja sebagai pendamping sosial keluarga harapan di Kabupaten Muaro Jambi selama 5 tahun. Kemudian alhamdulillah waktu tahun 2023 bulan 8 kemarin ikut seleksi di Bawaslu Kabupaten Batanghari dan alhamdulillah diterima. Nah, kebetulan saya di Bawaslu Batanghari ini mengampu divisi hukum, pencegahan, parmas dan humas. Jadi di bagian Bawaslu itu hukumnya di divisi saya, kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan, kemudian juga kita sering berkoordinasi kepada tataran masyarakat, dan juga sebenarnya ini hal yang sangat luar biasa saya katakan di KPU, karena dari dulu di Bawaslu pengen bikin podcast, tapi hari ini belum jadi. Baru sekedar bikin video-video inovatif gitu kan. Alhamdulillah ini di KPU sudah berjalan dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih eksis lagi. Terima kasih, Lin. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tadi saya salah menyebutkan ya, anggota KPU Bapak ini anggota Bawaslu. Baik, Bapak. Kira-kira bagaimana nih Pak melihat ruangan podcast? First Ini impression ya Pak. sangat luar biasa karena memang zaman sekarang itu kan dikategorikan ya zaman digital ya. Iya. Orang geng-geng milenial, geng-geng Z itu lebih suka dia bersosial media, ya kan. Jadi salah satu untuk menggaungkan nilai demokrasi ya harus seperti ini. Jadi semua tataran, semua masyarakat, baik itu Gen Z, milenial, bisa melihat di informasi-informasi terkait dengan kepemiluan gitu. Iya Pak. Baik, mungkin kita sudah bisa masuk ke dalam materi kita ya Pak. Iya. Kita santai Materinya saja. jangan berat-berat, Lin. Ini materinya nggak berat, Ringan, tapi tapi pasti. penting Pak. Penting, ya. Iya, penting untuk diketahui oleh teman pemilih. Baik. Mengenai PDPB, mungkin teman-teman pemilih masih banyak yang belum tahu apa sih itu PDPB. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin Bapak Henry bisa menjelaskan, Pak. PDPB itu apa? Bagaimana proses pelaksanaannya itu, Pak? Baik, Lin. Mungkin sebelum Bapak menjelaskan mengenai hal berkenaan dengan PDPB, mungkin menambahkan sedikit. Jadi sebelum saya
Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU ini. Jadi memang ada pengalaman sebelumnya yang membawa dan menginspirasi kita untuk ke KPU ini. Yang pertama itu pada tahun 2019, saya pernah menjadi PPK di Kecamatan Muara Temesi. Waktu itu anggota Pak Robi. Kemudian yang kedua, pada Pilkada tahun 2020, kembali menjadi anggota PPK, dan waktu itu saya ketuanya. Dan terakhir, sebelum tes untuk ikut menjadi komisioner KPU ini, saya sebelumnya juga sebagai anggota dan ketua PPK Kecamatan Muara Temesi. Tapi Olin pernah tahu nggak, sebenarnya ketika memang melihat penyelenggara ini, cita-cita Bapak untuk penyelenggaraan ini sebenarnya menjadi apa? Kurang tahu tuh Pak. Karena sepertinya dari situ Bapak sudah pernah menjadi penyelenggara ya. Berarti Pernah. ada minat ya Pak ya. Boleh Pak. Kenapa cita-cita Bapak di KPU ini sejauh mana nih Pak? Baik. Mungkin awalnya Olin dan Bang Robi, sebenarnya awal saya tertarik untuk menjadi penyelenggara ini, awalnya sebenarnya niatnya tidak terlalu tinggi Pak Robi. Kita tahu pada tahun 2004 kita melaksanakan pemilu, dan pada waktu itu saya tuh masih SMA, jadi melihat di lorong. Saya waktu itu memang tinggal di lorong Kayu Hitam, melihat pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Jadi dalam hati itu Lin berpikir, kapan ya saya bisa diajak untuk menjadi penyelenggara. Kalau dulu kan kita tidak tahu nih, penyelenggara di tingkatan bawah itu namanya KPPS. Kita tahunya kapan kita bisa menjadi atau membantu kegiatan di TPS. Jadi itu awal yang saya menjadi atau ingin menjadi penyelenggara tuh di situ. Jadi tidak terlalu tinggi, dan syukur alhamdulillah, mungkin juga berkat doa orang tua, istri, keluarga, dan beberapa sahabat senior, sehingga memang menyemangati dan mendorong saya hingga ke posisi ini. Tapi itu tetap masih kalah gitu sama Bang Robi nih, Pak Olin. Oh iya Pak ya. Karena memang saya ini pernah, sebelum ikut tes komisioner ini, Pak Robi, saya pernah ikut tes Panwasyam, gagal nih. Sementara memang Pak Robi ini jangankan jadi Panwasyam, dia seleksi menjadi komisioner Bawaslu berhasil kan. Nah itu memang lebih hebat lah kita pandang Pak Robi ini. Kembali ke PDPB, perlu teman-teman pemilih ketahui bahwa PDPB ini merupakan singkatan dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Jadi PDPB ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih yang didasarkan dengan data DPT pemilu maupun pemilihan terakhir, dan telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional. Itu yang berkenaan dengan PDPB. Jadi PDPB ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Lalu Pak, apa bedanya ketika kita sedang tahapan nih Pak? Nah, ketika kita mendekati tahapan, ada banyak nih Pak Pantarli yang datang-datang ke rumah gitu kan untuk memvalidasi data. Karena kan sifat data ini dinamis ya Pak ya. Nah, kira-kira kenapa PDPB ini harus kita lakukan Pak? Mengenai kenapa PDPB ini penting, ya, sesuai dengan tujuan. Jadi kegiatan PDPB ini selain juga sebagai penyedia data dan informasi yang berskala nasional, PDPB ini juga berfungsi atau bertujuan untuk membantu dalam penyusunan daftar pemilih pemilu selanjutnya. Jadi itu makanya penting dilaksanakan. Dan ini juga sebenarnya kegiatan ini memang kami khususnya di KPU Kabupaten Kota melalui pimpinan provinsi, yaitu Kadip yang membidang itu Bapak Fahrul Rozi, yang biasa kita sapa dengan Pak Paul, memang menegaskan agar kegiatan PDPB di tingkatan kabupaten kota ini dimaksimalkan. Sehingga memang saya beserta rekan-rekan pimpinan dan jajaran yang dibantu oleh Kasubag, itu Bu Febrianti dan beberapa operator dan admin, benar-benar melaksanakan apa yang diarahkan oleh pimpinan. Kemudian, apa sih perbedaan antara ketika pelaksanaan PDPB dengan kegiatan pemutakhiran data sebelumnya? Yang mana memang kita ketahui, kalau sebelumnya kan ada untuk
pencocokan atau coklit ini ada petugas yang membantu, ada pantarlih namanya. Iya. Sementara kalau sekarang ya kita tidak ada lagi ad hoc maupun pantarlih membantu kegiatan ini. Bahkan memang sampai saat ini kita sebagai anggota KPU langsung terjun sebagai pantarlih, maksudnya memfaktualkan data yang seharusnya kita faktualkan di lapangan. Itu yang menjadi perbedaan antara pemutakhiran data ketika tahapan pemilu dengan non tahapan yang kita lakukan saat ini. Baik, jadi pada saat non tahapan saat ini para staf di KPU langsung menuju rumah-rumah para pemilih yang datanya sekiranya perlu divalidasi lagi, Iya. begitu ya Pak ya? Mungkin Namanya kegiatan Coktas di Coktas. coklit terbatas. coklit terbatas gitu Pak ya. Jadi mungkin ada teman-teman pemilih yang heran dan kaget, kenapa nih tiba-tiba ada KPU datang ke rumah saya. Iya. Nah, jadi itu KPU sedang menyelenggarakan Coktas ya Pak ya, coklit terbatas. Baik Bapak. Jadi untuk data-data yang di Coktas itu Pak, itu tuh kategori apa aja Pak yang mengharuskan KPU untuk memvalidasi secara langsung ke rumah pemilih Pak? Jadi perlu kami informasikan bahwa memang salah satu tujuan dari KPU untuk melakukan kegiatan Coktas atau coklit terbatas ini kan dalam rangka melaksanakan salah satu prinsip dari kegiatan PDPB ini, yang mana memang salah satu prinsipnya yaitu akurat. Jadi kita memang benar-benar dalam rangka ketika memang kita mendapatkan data, baik yang bersumber itu dari DPT, mau pemilu maupun pemilihan, kemudian bersumber dari laporan instansi dan laporan masyarakat, jadi kita faktualkan dengan kegiatan Coktas itu. Sehingga nanti memang data tersebut ketika memang kita masukkan sebagai pemilih benar-benar data yang akurat dan mutakhir itu. Oke, baik Bapak. Mungkin kita beralih ke Bapak Robi nih Pak ya, sebagai rekan penyelenggara pemilu, rekan KPU ya Pak ya, Bawaslu. Agak cemas kita nih tanya Olin. Kira-kira gimana nih Pak pandangan Bawaslu terhadap PDPB ini Pak? Oke, siap. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengkonfirmasi pernyataan dari Bang Henry terkait hebat tuh. Baik, silahkan. Pak. Jadi kalau di saya itu Lin teringat pesan Bang Jenderal Sudirman itu. Jadi saya anggap pertarungan kompetisi itu sebagai pertarungan. Jadi kalau kita mau menang itu kita harus kuat. Mau kuat kita harus bersatu. Nah kalau kita mau bersatu, kita harus menjaga tali silaturahim. Nah bagian dari kompetisi apapun itu, baik di KPU, baik di Bawaslu, ya kita harus membangun relasi, kemudian memperkuat jaringan, itu aja sebenarnya. Persoalan kita dipilih atau tidak terpilih ya tergantung strategi kita sebagaimana itu. Jadi Kalau gitu Bapak, tadi kan Pak Henry ada bercerita kalau sebelumnya dia sudah pernah ada minat sedari dini gitu Dari Pak dini. ya untuk menjadi penyelenggara. Nah, kalau Bapak kalau bagaimana, dulu saya sebenarnya ketika di bangku kuliah, karena juga waktu itu kita sempat dikasih amanat sebagai pengurus BEM, di sekretaris BEM Institut NSTS Jambi, karena kita waktu itu kan selalu didoktrin bagaimana menjadi pemimpin, ya kan? Jadi ekspektasinya tinggi nih. Kalau abang itu dulu niatnya pengen jadi bupati, Wah, gitu. Niatnya gitu. Nah, setelah niatnya jadi bupati, kita turun grade, pengen nyalek. Jadi kita sering diskusi apa itu pondasi supaya pengen nyalek itu kuat. Jadi ada 3 hal yang harus kita buat. Pertama, memperkuat ekonomi kapital. Kemudian memperkuat sosial kapital. Kemudian memperkuat politik kapital. Nah, tiga hal ini abang lakuin dari dulu. Selesai abang kuliah 2016, ekonomi kapital abang waktu itu abang bikin kerambah di Sungai Duren itu. Karena di Sungai Duren itu terkenal dengan kerambah jaring apung. Kita buat kan. Ini mikir mau nyalek 2019. persiapan Begitu. jauh ya Pak ya. Nah, jadi kita pinjam dana KUR waktu itu di salah satu bank. Ya, karenanya kita baru selesai kuliah, ya kan. Karena tidak kompeten, karena ikan itu harus makan, ya kan. Akhirnya 4 bulan gagal ini. Gagal itu. Jadi modal hancur, gagal, tidak ada uang untuk nyalek.
Lalu saya ikut seleksi waktu itu untuk memperkuat basis sosial. Nah, alhamdulillah 2018 saya diterima di eh, program Keluarga Harapan, menaungi 271 kakak di dapil saya itu di Muara Jambi. Ada 3 desa yang saya terus melakukan kegiatan sosialisasi waktu itu, sekali bantuan ya kan. Nah, pada kenyataannya itu tadi, karena kita sudah ekspektasinya tinggi, kepikiran pengen nyalek, akhirnya kita kerja sebagai abdi negara mengurusin orang-orang susah waktu itu, Muhammad. Nah, karena pepatah Arab itu juga mengatakan kan, al insanu bitafkir wallahu bitakdir gitu. Kita cuma bisa berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Nah, tidak terpikir dan terlintas di otak saya sebagai penyelenggara pemilu. Karena tadi kita sering bersilaturahim, ya kan? Jadi saya ditelepon salah satu senior. Inti mau ikut seleksi Bawaslu enggak, Bang? Nah, kalau bagi saya bertarung itu harus menang, Din. Ya kan? Karena jangan sampai kalah. Malu kita kan gitu. Akhirnya kita coba-coba ikut dan kita buat pondasinya, alhamdulillah terpilih gitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan pengawasan PDPB, karena memang Bawaslu salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi pemilu dan pemilihan. Nah, di tahapan kemarin, karena kita melihat proses PDPB ini bukan hanya sekedar proses administrasi saja, karena PDPB ini bermuara nanti menentukan DPT. Yang seperti kita ketahui, histori di Batanghari ini cukup lumayan gitu. Lumayan jeleknya. Artinya apa? Sering terjadi PSU, pemungutan suara ulang. 2020 Pilkada salah satu di Batanghari melakukan PSU. Kemudian pemilu 2024 bahkan juga kita melakukan PSU ya kan. Nah, hal inilah kita berpikir dan kita berkoordinasi ke tiap tahapan di jajaran di Bawaslu. Bawaslu Batanghari pengen berbenah untuk mengawasi proses pemutakhiran data pemilih. Karena ini menjadi pondasi awal untuk menentukan DPT. Ya kita ketahui orang menyoblos lebih dari 1 kali, dasarnya apa? Dia nicknya bisa berbeda, ya kan? Ada yang dapat undangan 2 gitu. Artinya masyarakat yang kurang memahami terkait itu melakukan hal-hal yang dilanggarnya. Nah, pada proses PDPB ini kita terus melakukan pengawasan melekat. Kita melakukan inventarisasi data pemilih, baik itu data DPT pemilih dan pemilihan yang terakhir. Kemudian kita melakukan koordinasi kepada stakeholder yang bersangkutan, seperti ke KPU, kemudian melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Batanghari, kemudian kita melaksanakan koordinasi kepada pengadilan negeri, kemudian ke pengadilan agama, banyak hal lah terkait dengan instansi yang terkait. Nah, makanya kita pada proses PDPB ini memang kita berharap hasil yang kita kerjakan dan hasil yang kita awasi memang DPT untuk 2029 nanti memang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu, Olin. Kalau gitu Pak, sedang masa non tahapan ini Pak, Ya. ya apa mekanisme Bawaslu dalam proses pengawasan terhadap PDPB contohnya Pak? Oke, kalau bicara mekanisme ya tadi yang saya sampaikan, karena kita yang pertama tentu kita melakukan inventarisasi data ya terkait dengan mencocokkan data pemilu terakhir dan pemilihan terakhir, kemudian hasil dari pengawasan yang kita lakukan selama ini, kemudian kita berkoordinasi dengan KPU, ya kan, kemudian juga kita berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga terkait kita melakukan itu, karena memang itu tadi saya sampaikan, karena persoalan DPT ini kan persoalan yang klasik sebenarnya, yang tidak berkesudahan, muncul terus, ya kan? Pada penetapan pemilu 2019, pemilu 2024, dan bahkan nanti harapan kita ke depan, apa yang kita lakukan hampir 1 tahun ini, memang data inilah yang nanti dijadikan pedoman untuk penetapan DPT 2029. Nah, kalau toh nyata nanti kita sudah mengerjakan pengawasan, KPU sudah melakukan coklit terbatas, dan juga Bawaslu juga melakukan uji petik gitu kan, dan itu kita plenokan nanti, dan tahu-tahu pada nanti 2029 data awal lagi muncul.
Nah, itu kan kita repot nih. Harapan kita ke depan memang proses PDBB ini menentukan DPT 2029 mendatang. Begitu, Lin. Kalau boleh tahu uji petik itu maksudnya bagaimana, Pak? Kita melakukan uji petik sama halnya dengan Coktas yang dilakukan KPU. Kita mendatangi pemilih kayak yang perubahan status, kemudian yang meninggal dunia, kemudian yang NIK-nya berbeda. Kita melakukan turun ke lapangan. Walaupun dengan efisiensi anggaran ini, kita melakukan swadaya kita. Nah, ya kan? Untuk ya karena kita di divisi HP2H ini juga punya kasubag, punya staf, ya kan kita pengen orang ini betul-betul mengawal nih. Contoh kita bikin juga posko pengaduan baik itu offline dan online ya kan untuk masyarakat dan bahkan ada temuan di lapangan kita langsung datang gitu. Di beberapa kecamatan kemarin kita di Muara Bulian juga sudah mendata melakukan uji petik dan itu uji petik itu sudah kita dapatkan kita masukkan saran perbaikan ke KPU. Alhamdulillah sampai hari ini Bang Henry mengakomodir itu. Berarti terus berkoordinasi ya, Terus Pak, berkoordinasi. ya? Iya. Oke, Pak. Terkait data pemilih ini, Pak, kan data ini selalu diperbarui kan ya, Pak. Nah, bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa data mereka yang terdata saat ini di DPT itu adalah data yang valid dan mereka sudah terdata, Pak? Boleh mungkin Pak Henry dijelaskan? Baik, mungkin sebelum Bapak menjawab itu, Lin, kita berdoa ya. Karena memang harapan Pak Robi ini pengen jadi bupati. Kalau memang benar-benar terkabul, Amin. kita cukup bangga, Lin. Bapak selaku KPU saat ini, kita cukup bangga kita pernah sama-sama podcast bersama. Dan Olin pun juga turut berbangga ketika nanti Bang Robi ini menjadi bupati, atau Bupati Muara Jambi ataupun Batanghari, Olin juga cukup bangga karena sudah pernah menjadi hostnya ketika hari ini dan ini menjadi sejarah nanti. Amin. Pak Robi, Sebuah kalau mati kehormatan terkabul. ya, Pak, ya. Dan doanya didengar dan Mengenai cara masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan atau pemilih ini sudah terdata di DPT, ini sebenarnya KPU sudah menyediakan yang namanya laman cek DPT online yang pertama. Kemudian yang kedua, itu juga bisa langsung datang ke KPU. Tapi kalau simpelnya, masyarakat atau teman-teman pemilih kan bisa memang langsung melakukan pengecekan cek DPT online itu gampang. Caranya tinggal mengklik cek DPT online, kemudian memasukkan NIK, dan setelah itu akan muncul nanti yang kita terdata atau tidak. Ketika memang kita terdata, di situ ada keterangan terdatanya di TPS berapa dan di desa mana itu akan nampak. Jadi ada dua cara itu, Lin. Jadi untuk mengetahui teman pemilih sudah terdata belum sebagai di dalam DPT kita itu melalui langsung datang ke kantor KPU, kemudian yang kedua melalui laman cek DPT. Gitu. Baik. Jadi PDPB ini juga dilakukan secara triwulan ya, Pak ya? Nah, bagaimana Pak cara KPU itu dalam hal memperbaharui data, Pak? Apakah itu berdasarkan pleno, lalu siapa saja pihak-pihak yang harus mengetahui, itu harus dikomunikasikan terhadap data-data ini, Pak? Jadi sebelum ke situ, yang pertama kita semua harus mengetahui ya, apa yang menjadi dasar kegiatan PDPB ini. Ada dua yang menjadi dasar atau sumber hukum dari kegiatan PDPB ini. Yang pertama tentu merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana di pasal 20 itu disebut mengatur apa saja yang menjadi kewajiban dari KPU Kabupaten Kota. Ya, salah satu yang menjadi kewajiban KPU Kabupaten Kota yaitu melakukan pemutahiran dan menjaga daftar pemilih secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu diatur atau dasar hukumnya yaitu PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Di situ lengkap atau dari prinsip, tujuan, sasaran, penyelenggaraan hingga proses kepelaporan dan pendanaan. Mengenai bagaimana proses pemutahiran atau pembaharuan data PDPB ini, yang pertama memang kegiatan yang menjadi kegiatan utamanya
kita KPU Kabupaten Kota itu sebagai pengolahan data. Ya, ada kegiatan yang namanya pengolahan data. Pada pengolahan data ini ada dua kegiatan. Yang pertama memang pencocokan elemen data, kemudian pengelompokan. Jadi nanti dari data yang kita dapatkan, memang ada dari beberapa sumber, ya ada yang saya sebutkan tadi, nanti kita cek ya data ini secara elemen datanya sudah benar atau belum. Kemudian setelah itu baru kita kelompokkan mana yang data yang bisa memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat, nanti baru bisa kita lanjutkan dan kita eksekusi di alat bantu pemutaran, yaitu namanya Sidali. Kemudian baru kita melakukan pleno, dan pleno pun juga dilakukan secara berjenjang, dari tingkatan KPU Kabupaten Kota, Provinsi maupun KPU Pusat. Oke, baik Pak. Jadi untuk data-data pemilih yang diperbarui ini merupakan data-data yang mempunyai indikasi perlu dibenarkan ya Pak ya. Nah, itu berarti KPU mendapatkan data itu bekerja sama dengan Kemendagri atau Disdukcapil berarti Pak ya? Oke, berarti koordinasi dengan Disdukcapil juga harus terjalin ya Pak ya dengan instansi-instansi terkait. Itu salah satu. Jadi salah satu dari kegiatan PDPB ini kita melakukan koordinasi ke pihak Disdukcapil. Tapi mengenai perolehan data ini perlu kita ketahui, kita KPU ini mendapatkan data itu melalui KPU Provinsi dari RI, itu datanya langsung dari Dirjen yang membidangi data itu, dari Kemendagri. Berarti langsung dari pusat datanya dari Pak ya? Pusat. Lalu dikonfirmasi ke kabupaten. Dan diturunkan ke kita. Iya, dan kita harus memvalidasi lagi kebenaran data tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya. Masih panjang kayak ini. Sesi kita 1 jam hari ini. 1 jam ya? Ini harus ngopi nih Bang Anas. Oke, jadi memang untuk data-data bagi masyarakat, teman-teman pemilih yang merasa bahwa ada sanak keluarganya yang meninggal atau mungkin berpindah ya Pak ya, berpindah tempat, dapat langsung mengisi formulir untuk mengubah data, perubahan data ya Pak ya, bisa dicek di website KPU Kabupaten Batanghari. Jadi kita berpindah ke Pak Robi nih Pak. Iya betul. Ya. Setelah mekanisme yang sudah dijelaskan dari Bapak Henry tadi, apa sih Pak kekhawatiran Bawaslu terkait potensi pelanggaran, potensi masalah dalam hal DPT ini yang dikhawatirkan dan ya tidak ingin terjadi gitu Pak? Oke, kalau bicara potensi dan kekhawatiran kita, tentu kita merasa khawatir. Karena begini ya Dina, karena terkadang kita kan ini, apalagi melakukan coklit atau kayak dulu pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarli. Nah ini terkadang, mohon maaf nih Bang Henry, kadang-kadang banyak tembak atas kudo, gitu nih. Pantarli tembak atas kudo, artinya apa? Kadang tidak turun memang ke lapangan, melakukan coklit itu tidak door to door. Akan tetapi banyak yang dilakukan, mohon maaf, ya kan, saya sampaikan, tinggal main by telepon kadang-kadang. Kalau misalnya nelpon ketua RT-nya, itu kan ini ada di rumah, memang status sudah kawin atau belum, sudah 17 tahun atau belum. Nah itu yang kadang-kadang menjadi persoalan. Nah lalu kemudian yang menjadi kekhawatiran ketika kita sudah melakukan proses panjang ini melalui coktas gitu kan. Nah tahu-tahu setelah kita input datanya, nah itu tidak di update lagi gitu. Contoh kita pleno triwulan 1, triwulan 2 sampai triwulan 3, Bawaslu sudah melakukan cara perbaikan nih. Oke, sudah gitu kan. Waktu kita coba kita cek di Sidalinya berubah statusnya, tapi pada DPT online-nya ini mohon maaf saya sampaikan belum berubah. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita ke depan. Jangan sampai kinerja pengawasan kita pada PDPB ini dianggap dengan nol saja. Gitu, tidak ada kinerja Bawaslu ke depan PDPB ini memang tidak sesuai yang kita inginkan. Gitu. Nah, itu yang harapan kita, khawatiran nanti berulang lagi, yang TMS masih masuk lagi dalam DPT, ya kan? Yang MS tidak masuk dalam DPT. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Kemudian juga kita mendorong ke masyarakat untuk yuk sama-sama kita memperbaharui data, ya kan? Karena kadang-kadang statusnya yang kayak di TNI Polri, ya kan,
Mungkin dulu dia masih sipil, sekarang sudah berstatus TNI Polri atau sebaliknya begitu. Nah, itu kita juga mendorong lah masyarakat kita untuk melaporkan dan mengupdate data dirinya atau yang pindah domisili ini. Itu. Oke. Bang Henry ada tanggapan Pak dari dari komentar Bapak Robi nih Pak. Baik, Ya itu. ini juga mungkin sesuatu hal yang perlu nanti kita pelajari dan kalau benar ini kan menjadi bahan evaluasi bagi kita. Iya. Mungkin berkenaan dengan apa yang disampaikan dengan Pak Robi tadi, belum berubahnya status ketika teman-teman Bawaslu dalam melakukan pengecekan DPT online. Mungkin perlu diketahui bahwa ketingkatan pleno ini kan tadi saya ceritakan kan berjenjang. Jadi dari KPU Kabupaten melakukan pleno di tingkatan KPU Kabupaten Kota, provinsi, hingga nanti di tingkatan pusat. Untuk tingkatan kabupaten kota, itu pleno rekapitulasinya dilakukan per triwulan. Kalau tingkatan provinsi dan pusat itu plenonya per semester, itu 6 bulan sekali. Jadi mungkin ada kemungkinan, karena memang ketika kita melakukan pleno atau rekap terakhir ini, itu kan tingkatan provinsi kan tidak melakukan rekap karena memang dia 6 bulan sekali. Jadi nanti setelah memang kita kan di hari Senin ini nanti tanggal 8 kita kan akan pleno PDPB triwulan yang keempat nih Pak Robi. Dan ini berjenjang, setelah itu kan akan dilakukan pleno di tingkatan provinsi dan di tingkatan pusat. Saya rasa mungkin setelah itu mungkin data yang di Sidali akan terkoneksikan terhadap data cek DPT. Mungkin begitu. Oke, mungkin update dari websitenya itu berjenjang ya Pak ya, menunggu pleno di provinsi dan RI. Oke Bapak. Mungkin teman pemilih juga pengen tahu nih Pak, kan Bawaslu dan KPU ini kan bekerja sama, rekan kerjasama ya Pak ya. Kalau misalnya Bawaslu mendapatkan adanya data-data yang setidaknya tidak akurat, bagaimana sih cara KPU dan Bawaslu itu berkoordinasi? Apakah bersih tegang terus nih Pak KPU sama Bawaslu? Jadi begini Alin, jadi kalau di kepolisian itu ada BNN ya. Di Bawaslu juga ada BNN sebenarnya. Bagian ngawas-ngawas, bagian nginte-nginte kalau bahasa Jambi itu. Nah memang karena tadi gimana pertanyaannya tadi? Bagaimana koordinasinya? Oh, koordinasi ya. Iya, Pak. Karena begini ya, karena sesuai dengan Perbawaslu 1 2025 diperkuat dengan PKPU 1 dan juga ada surat edaran dari Bawaslu RI terkait dengan pengawasan pemilihan daftar pemilih berkelanjutan ini PDPB. Nah, di dalam Perbawaslu dan SE 29 itu memang ditekankan KPU itu minimal tuh 3 kali dalam per periodik. Artinya sebelum melakukan pleno dan melakukan coptas itu KPU itu harus berkoordinasi dengan Bawaslu atau Bawaslu yang berkoordinasi dengan KPU gitu. Jadi keduanya saling berkaitan. Nah artinya memang koordinasi ini terus kita lakukan, ya kan? Kemarin alhamdulillah juga Bang Henry juga untuk persiapan pleno triwulan keempat ini bahkan ke kantor kita juga, yang triwulan ketiga juga begitu. Jadi sering melakukan koordinasi gitu. Oke, jadi bukan bersih tegang ya Pak, Tidak. saling berkoordinasi ya Saling Pak koordinasi. Karena memang kita berharap ya artinya hadirnya Bawaslu itu bukan menjadi sumber malapetakannya KPU. Justru hadirnya Bawaslu itu sebagian bagian dari untuk mensukseskan semua persoalan-persoalan terkait dengan pemilu dan pemilihan. Oke, baik Bapak. Kira-kira nih Pak, terkait dengan PDPB, apa tantangan terbesarnya? Mungkin boleh dari Pak. Tantangannya. Mungkin sebelum membicarakan tantangan, ini sebenarnya kalau pada saat ya kegiatan PDPB ini, kami memandangnya Bawaslu yang dimotori divisi pengawasannya Pak Robi ya, ini sangat partisipatif. Jadi, memang sebelum kita melakukan kegiatan pleno itu dalam 2 kali atau 3 kali sebelum kegiatan ini mereka selalu memberikan saran perbaikan. Dan di kita selaku penyelenggara atau KPU itu saran perbaikan dari Bawaslu itu wajib kita eksekusi. Tapi sebelum itu kan kita melihat dulu elemen-elemen datanya. Apakah elemen datanya sudah lengkap?
Kemudian nanti kalau seandainya sudah lengkap kategorinya seperti apa, baru nanti kita kemudian. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi rekomendasi dari kawan Bawaslu itu wajib kita tindak lanjuti. Kemudian berbicara mengenai tantangan kegiatan PDPB ini, kalau kita berbicaranya yang berhubungan dengan anggaran, mungkin kita sama-sama tahu, ya karena memang kita sama-sama mungkin di hampir semua lembaga itu dalam keadaan efisiensi anggaran. Tapi itu tidak menjadi hal yang menyulitkan di kita, karena di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, koordinasi atau komunikasi itu kan bisa kita lakukan dengan cara yang mungkin by telepon, ataupun kita juga menggunakan kawan-kawan mantan penyelenggara. Yang memang menjadi tantangan ke depan, kalau saya perhatikan dari data yang direkam, bahwa memang kita sudah melakukan proses rekap pleno PDPB itu sebanyak 2 kali, dan nanti di hari Senin ini akan menjadi yang ketiga kali. Jadi masih minim data yang bersumber dari laporan masyarakat. Jadi ini menjadi tantangan kita, bagaimana nanti kita di jajaran KPU untuk melakukan hal-hal yang memang nanti bisa mendorong atau mengedukasi masyarakat kita supaya bisa lebih berperan aktif lagi dalam membantu proses kegiatan PDPB ini. Iya. Gitu, Lid. Mungkin dengan podcast ini juga ya Pak. Nah, salah satu Iya, dari salah podcast satu. ini juga nanti kan juga akan menjadi edukasi kepada teman Iya, pemilih. memasifkan penyebaran form tanggapan masyarakat ya teman-teman. Oke Bapak. Kalau dari Pak Robi nih Pak, apakah ada tantangan Pak dalam pengawasan PDPB? Kalau bicara tantangannya, ya tadi tantangan pertama karena efisiensi, ya kan? Kawan-kawan ini semangat kalau ada yang didapat ya. Nah, makanya saya bilang ada proses PDPB ini, walaupun sifatnya efisiensi, tetap semangat. Jangan sampai kita letoy, lemas untuk mengawasi. Karena ini tugas kita sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, gitu, Bawaslu. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya sebenarnya kembali kepada partisipasi publik lah. Ya kan, masyarakat ya mau tidak mau harus mengupdate data diri, ya kan? Karena kita walaupun kita melakukan proses PDPB ini secara melekat, pengawasan, tentu kita berharap kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk terkait dengan pendataan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, gitu. Begitu, Lin. Oke Pak. Mungkin sebelum ke Pak Hendri, boleh Bapak, karena kita sudah berada di penghujung Nah, di ujung nih. acara ya Pak. Silakan Pak, kalau ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemilih ataupun kritik dan saran untuk membangun podcast maupun membangun PDPB ini Pak. Silakan Pak. Oke, karena ini sudah di penghujung, saya menghimbau kepada masyarakat, pastikan nama Anda terdaftar di DPT, kemudian laporkan jika ada masalah, dan kemudian juga jaga integritas data kita. Nah, bersama rakyat awasi pemilu. Baik sekali. Boleh Pak Hendri? Mungkin sebelum memberikan himbauan kepada masyarakat, ya, yang pertama mungkin KPU mungkin mengucapkan terima kasih pada Bawaslu. Ini kan salah satu pihak yang memang untuk kita berkoordinasi ya, dalam melakukan kegiatan PDPB ini. Juga ucapan terima kasih kepada pimpinan, di mana memang pimpinan selalu mengarahkan dan memberikan hal-hal yang terbaik dalam penyelenggaraan kegiatan PDPB ini. Mungkin himbauan dan masukan kepada masyarakat, kita mungkin semua pihak atau semua kita menginginkan daftar pemilih tetap pemilu berikutnya itu adalah data yang akurat dan mutakhir. Dan ini juga tujuan itu tidak akan mungkin tercapai secara maksimal tanpa bantuan dari teman-teman pemilih atau dari masyarakat semua. Jadi mohon berkenan kesediaan dari kita bersama agar apa yang menjadi tujuan kita untuk data pemilih berikutnya benar-benar menjadi data pemilih yang akurat dan mutakhir. Silakan kami KPU sesuai dengan moto ya, KPU ini melayani. Silakan nanti apabila ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan, silakan langsung datang ke kantor kami. Mungkin itu
Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Baik, teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Saya berterima kasih kepada teman pemilih yang sudah menonton. Teman pemilih, jangan lupa untuk mengisi link tanggapan masyarakat yang ada di deskripsi video ini di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe channel KPU Kabupaten Batanghari agar teman pemilih tidak ketinggalan berita-berita terkini kepemiluan. Saya Caroline Juliana, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.